agar paket sampai di tujuan. Nah, jadi tentunya kalau kita bicara jaringan banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kita saja analoginya, misalnya Anda dari rumah ingin ke kampus, tentunya banyak sekali jalan menuju kampus dari rumah. Nah, misalnya Anda tinggal di mana ya, di Air Tasning misalnya. Air Tasning Anda ingin ke kampus Goa, itu kan banyak sekali jalan menuju ke sana. Bisa melalui Petarani terus Alauddin masuk di Jalan Malino terus sampai di Goa. Bisa juga Air Tasning terus sampai di Macanda, belok kanan, kemudian kiri Jalan Malino bisa. Bisa juga terus di Alauddin, kemudian dapat sini. Bisa lagi terus sampai Veterani kalau mau lewat jauh-jauh, lewat lewat Takalar mungkin dan sebagainya, mutar lagi. Bisa. Itu di dalam jaringan seperti itu. Jadi banyak sekali jalan menuju tujuan. Nah, itulah yang akan diatur oleh nantinya router. Nah, router lah yang akan mengatur itu, menentukan jalan yang terbaik agar paket sampai di tujuan. Nah, terbaik dari mana? Nah, tentunya terbaik sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pengirim dan tujuan. Nah, jadi cepat belum tentu terbaik, ya. Murah belum tentu terbaik. Nah, karena itu tergantung tujuannya. Nah, jadi siapa tahu cepat tapi mahal. Nah, saya nggak bisa kalau mahal misalnya. Ada juga orang yang biar mahal yang penting cepat. Itulah yang terbaik dia, yang penting cepat. Nah, itulah yang atur nanti adalah router. Nah, kalau kita bicara router, nah tentunya dia masuk di dalam layer networking nantinya. Nah, kemudian ada istilah media komunikasi atau communication link. Jadi agar perangkat kita ini bisa terhubung satu sama lain, tentunya kita butuh yang namanya media komunikasi. Nah, jadi antara pengirim dan tujuan, tentunya tidak bisa sampai apa yang kita mau kirim kalau tidak ada medianya. Nah, sama dengan kita tadi kalau mau ke kampus, dari Hertasning mau ke kampus, kalau tidak ada jalanan menuju ke sana, tentunya Anda tidak bisa menuju ke kampus. Nah, inilah yang menghubungkan ini yang kita sebut sebagai communication link. Nah, contoh media komunikasi. Nah, jadi media komunikasi itu kalau kita bicara media berarti ada dua macam ya, dua macam. Apa itu? Media komunikasi ada dua macam. Apa itu? Dari segi linknya. Ada yang bisa bantu jawab? Media komunikasi. Nah, pasti Anda tahu, cuma mungkin belum mengerti apa itu media komunikasi. Nah, kalau media komunikasi itu adalah media yang menghubungkan antara sumber dan tujuan. Nah, kalau contohnya di sini ada fiber optik, ada radio, ada satelit. Jadi pada prinsipnya ada dua macam yang bisa disebut sebagai communication. Yang pertama adalah wire. Yang kedua adalah apa? Wire dan hello. Ya, sengaja saya sering-sering tanya ya supaya saya mau tahu ada yang dengar atau tidak. Wire dan wireless, Pak. wireless. Ya, itu sudah ada contohnya itu di slide itu. Ada fiber, ada radio, ada satelit. Nah, wire. Wire kabel kan. Jadi yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan, ya communication link-nya salah satunya adalah kabel. Kabel apa contohnya? Kabel yang biasa digunakan untuk komunikasi. Jenis kabelnya. Nah, jenis kabelnya apa? Nah, ini ada contohnya fiber optik. Kemudian apa lagi? Yang kabel copper.
kabel tembaga. Apalagi selain itu yang biasa dipakai untuk jaringan? Jadi ada fiber optik, ada copper, kabel tembaga, ada UTP. Pernah dengar kabel UTP? Nah, kabel UTP yang biasa dipakai untuk LAN itu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah wireless. Wireless itu tanpa kabel. Kalau dia tidak pakai kabel, apa yang menghubungkan, apa yang membawa informasi kita? Kalau kabel kan jelas ya, dia melalui kabel informasi kita. Nah, tapi kalau wireless, apa yang membawa kita punya suara? Seperti saya bicara ini kan, saya pakai wireless ini. Dari laptop Gelombang saya, radio, Pak. ya, gelombang radio. Jadi bukan gelombang radio saja yang bisa membawa, misalnya satelit, ya, satelit itu pakai Gelombang elektromagnetik. ya, gelombang elektromagnetik yang membawa. Nah, jadi salah satu di antara gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang radio. Gelombang elektromagnetik itu seluruh spektrum frekuensinya di situ. Jadi banyak macam. Nah, tidak semua gelombang elektromagnetik itu bisa dipakai untuk komunikasi. Nah, contoh sinar X. Sinar X itu adalah gelombang elektromagnetik, tapi bisakah dipakai untuk media komunikasi? Sinar X. Tapi Pak, kayaknya tidak bisa. Iya, bukan kayaknya, memang belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa karena sampai saat ini belum bisa ada frekuensi yang setinggi itu bisa dipakai untuk komunikasi. Belum. Mungkin suatu saat nanti bisa kalau kecepatan dibutuhkan kecepatan yang sangat tinggi, mungkin sampai sudah orde, sampai sinar X, sinar gamma dan sebagainya. Nah, sekarang kan yang bisa digunakan itulah ada gelombang radio. Gelombang radio frekuensinya dari mana sampai mana? Nah, ini pelajari di ini dasar telekomunikasi itu. Nah, nanti Anda buka-buka lagi ya kalau Anda tahu. Nah, kemudian ada contohnya satelit. Nah, satelit itu dia di spektrum gelombang elektromagnetik dia di mana? Satelit pakai apa? Atau HP yang Anda gunakan sehari-hari. HP yang Anda gunakan itu pakai spektrum frekuensi apa? Gelombang apa? Gelombang Apa? elektromagnetik, Pak. Iya, semua gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu tadi seperti saya sudah sampaikan. Sinar X juga itu gelombang elektromagnetik. Gelombang radio juga itu gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu semuanya spektrumnya dari frekuensi kecil sampai yang sangat tinggi. Gelombang radio kan sampai sini set frekuensinya. Kalau HP pakai gelombang radio kan? Tidak toh. Nah, dia pakai gelombang apa? Sama, mirip-mirip. Elektromagnetik, Pak. Apa? Iya, sama-sama gelombang elektromagnetik. Tapi pembagiannya, apakah gelombang elektromagnetik itu semua? Nah, kemudian gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang radio, gelombang ini, sinar X, sinar apa, infrared dan sebagainya. Nah, sekarang HP-nya pakai gelombang apa? Atau WiFi. WiFi itu hampir sama gelombang, bukan hampir sama. Masuk dalam range frekuensi yang sama dengan access point WiFi. Gelombang mikro, Pak. Siap. Ya, gelombang mikro. Sudah dijawab Nur. Nur siapa ini? Nurji tertulis. Nur Fitrah ya. Ya, sudah dijawab. Gelombang mikro. Sama satelit juga pakai gelombang mikro. HP, access point. Jadi gelombang mikro frekuensi berapa sampai berapa? Gelombang mikro.
gelombang mikro sampai frekuensi. Buka-buka lagi anunya ya, dasar telkomnya, dasar telekomunikasi, di situ sudah banyak dibahas. Gelombang mikro, gelombang radio, gelombang mikro, terus apalagi yang menggunakan wireless selain radio, gelombang mikro, apalagi yang biasa digunakan untuk wireless. Sehari-hari mungkin Anda pakai remote itu pakai apa, gelombang apa? Wireless, Pak. Ya, wireless. Wireless, remote pakai wireless ya. Kalau remote pakai kabel bahaya ya. Ya. Pakai wireless dia gelombang apa? Seperti dengan HP. HP kan wireless juga, dia gelombang mikro. Kalau remote gelombang radio, Pak. Gelombang radio, Inframerah. iya infrared dia. Jadi remote TV pakai infrared. Kalau apalagi yang contoh teknologi telekomunikasi yang menggunakan wireless, apalagi selain HP, apalagi WiFi, satelit, apalagi satu contoh dulu deh, karena nggak lupa yang pelajaran anunya ini, dasar telkomnya. Sinar gamma di kemoterapi, Pak. Ya, nggak bisa dipakai untuk komunikasi itu, sinar gamma. Ya, contoh komunikasi Bluetooth misalnya. Bluetooth salah satu teknologi telekomunikasi itu Bluetooth. Bluetooth itu pakai gelombang apa? Gelombang radio. Ya. Ya, kan ada gelombang radio, gelombang mikro, infrared. Nah, itu baru 3 itu yang bisa dipakai untuk komunikasi. Untuk wireless ya, ada gelombang radio, gelombang mikro, kemudian ada infrared. Bluetooth gelombang radio sama mikro, Pak. tidak bisa dua-dua kan, kalau lain frekuensinya. Tidak ada Iya, Pak. Ya. Salah satunya pasti. Iya, gelombang radio. Gelombang radio. Mau suruh buka-buka lagi deh, atau saya kasih tugas nanti deh tentang ini. Bukan gelombang radio kalau Bluetooth. Bluetooth itu standarnya 802.11 berapa? Nah, lupa juga nanti baca-baca kembali ya materinya yang lalu. Bluetooth 802.11 sekian, WiFi 802.11 sekian, dan lain-lain. Kemudian istilah lain, ada istilah bandwidth transmission rate ya. Jadi bandwidth itu adalah kecepatan transmisi data, misalnya Mbps, Gbps, dan sebagainya. Apa itu bandwidth kalau saya istilahkan? Bandwidth adalah, kalau di sini saya sebutkan saja, kecepatan transmisi data. Nah, yang dalam Mbps. Tapi kalau kita bicara lebih detail lagi, berarti bandwidth itu adalah banyaknya data yang bisa lewat di dalam satu jaringan. Banyaknya ya, jadi maksimum data yang bisa lewat. Nah, jadi misalnya kita bicara jalanan mungkin supaya Anda analoginya Anda lihat sehari-hari. Jalan Veterani misalnya. Tentunya banyak mobil yang bisa lewat di dalam 1 detik ya, dalam 1 detik. Banyaknya mobil yang bisa lewat 1 detik, itulah namanya bandwidth. Banyaknya data yang bisa lewat di jaringan itu di dalam 1 second, itulah bandwidth maksimum. Kalau misalnya lorong-lorong jalannya kecil, tentunya juga sedikit mobil yang bisa lewat ya, sedikit mobil, sedikit juga data yang bisa lewat. Kalau bandwidthnya kecil, jalanannya kecil, bandwidthnya besar ya jalanannya besar. Nah, itu istilah bandwidth. Kemudian ada istilah network, jaringan.
Nah, kita ketahui seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa internet itu adalah jaringan dari jaringan, network of network. Di mana sebuah jaringan itu tentunya seperti yang tadi di atas, ada end systemnya, ada perangkatnya, perangkat end system, ada host dan sebagainya. Kemudian ada perangkat switchingnya, nah itu yang router atau switch. Nah, kemudian ada apa bedanya switch dengan router? Kasih tugas deh, nggak ada yang jawab. Nah, kemudian ada namanya communication link yang tadi. Nah, kemudian tentunya dikelola oleh suatu organisasi tertentu, misalnya ISP, Internet Service Provider. Nah, contoh ISP yang ada di Makassar apa? Contoh ISP. ISP ini adalah suatu organisasi atau suatu kelompok, suatu perusahaan yang mengelola itu jaringan. Contoh ISP yang ada. Ya? Telkomsel. Kemudian ada juga Telkom. Kalau Indosat Pak. Ya, Indosat. Nah, itulah contoh-contoh ISP yang ada, banyak sekali ya. Ada Bisnet dan sebagainya. Kalau di rumah tak pakai apa? Abdullah, Alul. Enggak ada dengar, lari. Di rumah pakai apa? Saya pakai smartphone sangat tri Pak. Smartfren sama Tri. Apa itu ISP-nya? Ya Pak. ISP-nya apa itu kalau smartfren? Telkom. Telkom. Telkom kah? Smart dia Pak. Oh, smart. Cari ya. Kalau Telkom itu ada IndiHome, kan? Di rumah IndiHome pakai Telkom. Ada IndiBiz, nah itu dan sebagainya. Itu kemudian contoh home networking itu ada WiFi di rumah, kemudian dan sebagainya. Kemudian contoh alur sederhana kita ya di dalam terhubung dengan internet. Misalnya HP kita itu di rumah akan mengakses barangkali YouTube misalnya. Kemudian tentunya data dikirim ke router rumah, masuk ke data permintaan kita tentunya dikirim ke router rumah kita. Jadi ada router di rumah ya. Kalau misalnya Anda IndiHome atau dan sebagainya yang sejenis, ada router di rumah itu, ada modemnya. Nah, itu dikirim, kemudian dikirim ke ISP-nya. Saya contohkan IndiHome ke ISP-nya Telkom, kemudian diteruskan ke ISP nasional. Nah, kemudian masuk di global sampai ke data center YouTube. Dari YouTube inilah dikirim kembali ke dalam bentuk paket-paket yang seperti tadi. Tidak mungkin dikirim langsung besar ya, dikirim ke paket-paket. Nah, kalau jaringannya lalot, tentunya paket-paketnya biasa tersendat-sendat ya. Kalau jaringannya bandwidth-nya besar, paketnya lancar. Nah, seperti itu. Jadi intinya di slide ini kesimpulannya adalah internet itu terdiri dari ada namanya end system atau host. Nah, yang end system host inilah yang kita sebut sebagai perangkat pengguna. Ada HP, ada laptop, dan sebagainya. Kemudian ada paket switch. Nah, paket switch inilah yang merutinkan, yang mengatur lalu lintas jaringan. Nah, kemudian ada communication link, inilah adalah media transmisi yang menghubungkan antara user dan yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Nah, kemudian ada jaringannya tentunya, yaitu kumpulan perangkat yang terhubung dengan internet. Jadi pada dasarnya internet itu adalah sistem besar yang menghubungkan miliaran perangkat
melalui router, link komunikasi dengan data dikirim dalam bentuk paket-paket. Nah, kalau dulu data itu tidak dikirim paket, kalau dulu masih analog ya. Nah, nanti disebut apa bedanya paket switch dengan paket yang dikirim secara analog. Nah, inilah perangkat-perangkat end system yang terhubung dengan internet. Tentunya di antara ini banyak sudah Anda gunakan. Jadi ada main game bisa pakai ini, ada HP, kemudian kulkas juga contoh perangkat end system, karena banyak juga smart refrigerator sekarang ya. Ada juga TV, kemudian CCTV dan sebagainya. Kemudian inilah internet sebagai network of network, jaringan dari banyak jaringan, serta bagaimana pentingnya protokol dan standar internet itu di slide ini. Jadi internet itu kita bisa istilahkan sebagai network of network, jaringan dari sekian banyak jaringan, di mana tentunya contoh ini ada home network misalnya, jaringan rumah ini di gambarnya. Nah, kemudian jaringan rumah itu biasa kita sebut sebagai home network. Kalau jaringan di perusahaan atau kantor-kantor itu istilahnya kita biasa sebut enterprise network. Jadi bedakan antara home network sama enterprise network. Jadi beda biasanya. Biasanya kalau di rumah-rumah itu kalau kita bandwidth itu kita sewa bandwidth sharing saja ya. Nah, tetapi kalau di enterprise itu dedicated, dia punya jaringan. Kalau dia langganan 30 MB misalnya, itu betul-betul 30 MB yang dia pakai sendiri. Tapi kalau kita di rumah, kita 50 MB, sangat susah kita dapat kecepatan 50 MB di rumah. Kalau kita langganan 50, karena apa? Kita sharing dengan orang-orang di sekitar kita. Nah itu, jadi semakin banyak pengguna di sekitar kita, ya kita akan sharing ke sana. Nah itu kalau home network. Nah, kemudian ada gambar ini, ada juga mobile network. Nah, sekarang ini ada yang 4G, ada yang 5G, kemudian ada ISP lokal, ISP nasional, global. Kemudian ada di gambar tersebut juga ada apa lagi di situ? Ada home, ada content provider network. Jadi content provider network ini contohnya adalah misalnya Google. Nah, kemudian ada YouTube, Netflix dan lain-lain. Nah, kemudian semua jaringan ini tentunya saling terhubung melalui yang namanya Internet Service Provider. Jadi ISP inilah yang akan menghubungkan seluruhnya ini, ISP. Nah, jadi internet itu adalah gabungan dari banyak jaringan yang dioperasikan oleh berbagai organisasi yang berbeda yang kita sebut sebagai ISP. Jadi ISP itu ada lokal, misalnya di Makassar, ISP lokalnya Telkom, Indosat, kemudian dan sebagainya, banyak, ada Tri dan sebagainya. Nah, kemudian ada ISP nasional, ada ISP global, dan itulah yang mengatur semua koneksi internet antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, kemudian protokol ada tentunya di mana-mana. Nah, yang mengatur seluruh atau peraturan-peraturan seluruh yang terjadi di dalam sebuah jaringan, nah itu kita sebut sebagai protokol. Protokol itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam setiap perangkat. Bukan perangkat saja, yang ada di setiap layer. Yang mengatur itu adalah yang kita sebut sebagai protokol. Apa itu protokol? Itu protokol itu tentunya aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim dan bagaimana data itu
diterima. Tanpa protokol, perangkat tentunya tidak bisa saling memahami. Contoh misalnya, saya analogikan sebagai manusia saja. Jadi aturannya itu kalau kita mau berkomunikasi harus menggunakan bahasa Inggris misalnya. Kita bicara secara global dunia ya. Jadi kalau saya mau bicara dengan orang di luar sana, misalnya di Jepang, di Filipina, di mana, di Amerika dan sebagainya, itu kalau kita mau bicara, aturannya itu harus berbahasa Inggris. Itu namanya protokol. Tetapi ada satu orang yang tidak mengikuti protokol ini. Tetapi dia menggunakan bahasa lokal negaranya. Misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia, ingin berbicara dengan orang yang ada di Arab Saudi misalnya. Nah, tentunya karena saya tidak mengikuti peraturan, mereka tidak memahami bahasa Indonesia, akhirnya terjadi suatu hal yang tidak bisa saling berkomunikasi. Oleh karena itu pentingnya protokol itu adalah yang mengatur terhadap semua aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima. Contoh satu lagi, access point. Access point kita protokolnya access point 802.11a misalnya, frekuensi yang digunakan harus frekuensi 2,4 giga misalnya. Itu protokolnya, aturannya, standarnya. Tetapi ada satu perusahaan yang membuat access point frekuensinya di 2,7 misalnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya karena tidak mengikuti aturan yang ada, laptop saya 2,4 giga, access point yang saya beli dari yang perusahaan yang tidak mengikuti protokol 2,7 giga, itu tidak bisa terhubung. Nah, inilah pentingnya protokol. Protokol itu di setiap layer banyak. Semua pasti ada, karena setiap layer ada aturan-aturan tersendiri. Contoh, di layer aplikasi. Ada protokol, tentu Anda pernah dengar HTTP. Di layer pada saat kita mau browse, ada HTTP dan sebagainya. Digunakan untuk web, akses web kan HTTP. Kemudian mengatur permintaan respon antara browser dan server. Itu HTTP. Kemudian di layer transport ada TCP. Transport Control Protocol, TCP. Biasa Anda dengar kan TCP? TCP IP. Nah, itu semua protokol itu. TCP di layar transport, IP di layar network. TCP mengatur pengiriman data agar tidak hilang. Urutan datanya, kelengkapan datanya, itulah yang akan menjamin keandalan komunikasi. Itu TCP. Kemudian contoh di layar network ada IP. Biasa dengar IP? Halo? Biasa Pak. Biasa ya IP. IP nanti Anda belajar IP misalnya 132, 192 apa dan sebagainya, itu nomor-nomor IP. IP ini mengatur pengalamatan. Jadi setiap komputer itu, setiap jaringan, setiap end system itu tentu ada alamatnya masing-masing. Sama dengan rumah. Setiap rumah tentu ada alamatnya supaya gampang dituju pada saat ada surat, pengiriman surat, oh ini nomornya tidak salah. Sama dengan internet. Jadi setiap end system itu ada alamat IP-nya. Tujuannya apa? Supaya tidak salah alamat pada saat kita request ataupun sending message. Kemudian dia akan menentukan jalur pengiriman paket. Nah, ini di IP. Kemudian contoh-contoh perangkat jaringan di gambar ini kita bisa lihat ada WiFi, ada Ethernet. WiFi itu wireless. Kalau dia pakai kabel, dia pakai Ethernet. Nah, inilah yang mengatur komunikasi dalam jaringan lokal kita, LAN. Ada 5G, 4G untuk seluler tentunya. Kemudian ada istilah streaming video, ataupun kita pakai Zoom sekarang ini atau Skype. Nah, ini menggunakan kombinasi protokol untuk komunikasi real time. Jadi ada real time pakai UDP contohnya,
UDP, atau kita pakai TCP untuk email dan sebagainya. Kemudian inilah contoh alur pada gambar. Kalau kita lihat, kita bisa lihat di gambar itu contoh sederhananya laptop kita di rumah. Kemudian tentunya dia akan terhubung dengan access point WiFi. Kemudian WiFi itu sebagai router masuk ke ISP lokal. ISP lokal masuk ke ISP nasional atau global. Kemudian dari situ tentunya dia akan menuju ke content provider. Tergantung kita mau nonton YouTube, Netflix, dia akan masuk di content provider atau data center perusahaan-perusahaan content provider tersebut. Kemudian misalnya kita mau nonton Netflix misalnya. Dari situ Netflix ini akan mengirim video kembali ke yang minta tadi melalui sebuah ada namanya TCP. TCP ini Transport Control Provider. TCP inilah yang mengatur datanya, apakah lengkap dan sebagainya. Bisa pakai UDP juga salah satunya. TCP atau UDP bisa. Kemudian dari situ ada tadi di sisi user itu pakai protokol HTTP. Inilah yang dia yang mengatur permintaan di web kan, di HTTP. Jadi kalau kita mau connect di web, kita pakai HTTP, misalnya unhas.ac.id. Kemudian masuk di internet protokol, IP. IP inilah yang akan mengatur pengalamannya. Semua ini tentunya berjalan sangat cepat, sehingga pada saat kita klik salah satu barangkali permintaan kita di web, itu cepat sekali muncul. Kemudian ada istilah standar internet. Tentunya agar semua perangkat di dunia bisa saling terhubung, itu kita butuhkan juga standar global internet. Tentunya ada juga yang mengatur itu standar globalnya. Salah satu contoh itu adalah perusahaan RFC. RFC itu ada request for comment. Jadi kalau kita lihat di gambar itu, di gambar ada istilah RFC. RFC ini inilah yang mengatur standar-standar penginternetan. Selain RFC ada juga IETF, Internet Engineering Task Force. Selain itu contoh lain ada juga IEEE. Jadi IEEE contohnya adalah WiFi. WiFi itu kan standar yang kita pakai di Indonesia itu menggunakan standar IEEE 802.11a dan sebagainya. Ya. Ini semua ini internet standar inilah yang mengatur spesifikasi teknis protokol, mengatur aturan komunikasi internet, mengembangkan standar internet, membuat dan menyetujui dari standar-standar protokol yang akan dibuat oleh suatu industri atau perusahaan. Tujuannya apa? Agar menjaga agar internet tetap interoperable, bisa saling terhubung antara satu industri industri penyedia internet dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan telekomunikasi. Jadi intinya itu adalah internet adalah jaringan dari banyak jaringan. Protokol adalah aturan komunikasi yang mengatur semua aturan-aturan atau standar-standar yang ada di internet. Kemudian standar global RFC, IETF, kemudian IEEE itu memastikan semua sistem di dunia itu bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Itu barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin mungkin hari ini kita sampai di sini saja. Jadi tapi saya kasih kesempatan bertanya selama 4 menit. Ada pertanyaan?
Materinya sudah ada di grup master, tapi mungkin ada masalah di sekolah. Sekolah tidak bisa terkonek dengan kelas masing-masing, tapi nanti akan dilaporkan supaya bisa terkonek dari grup master ke masing-masing kelas. Ada pertanyaan? Halo. Ya, ketua kelas mana? Kelas bisa screenshot dulu. On cam semua minta on cam. Screenshot ketua kelas.